Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, jemaah sholat Isya berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir berjamaah. Juga kaum muslimah, para ibu yang alhamdulillah pada malam ini juga hadir. Pertama sekali marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena di antara umatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah atau rangkaian ibadah Ramadan bertempat di Masjid Baitul Hikmah. Insya Allah pada malam hari ini kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini pertama tentu atas nama pembina Yayasan Masjid Baitul Hikmah, saya mewakili sahabat pembina yang lain dan juga pengurus tentu sungguh merasa berbahagia karena pada malam hari ini dan insya Allah seterusnya Masjid Baitul Hikmah akan tetap menjadi tempat melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di masjid kita ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selain juga pahala silaturahim yang senantiasa kita lakukan dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, pada kesempatan malam ini perkenalan saya yang baik ini ingin mengajak kita, mengingatkan kita mengenai beberapa hal terkait dengan pelaksanaan ibadah Ramadan kita yang sebagaimana tadi anak muda kita pada dan berharap mudah-mudahan ibadah kita itu insya Allah menjadi yang terbaik tahun ini. Tetapi insya Allah tentu selain terbaik juga akan berkelanjutan setelah bulan Ramadan ini. Sehingga demikian maka akan terus berkesinambungan. Lalu sebagaimana dalam ayat yang senantiasa dibacakan oleh khotib sholat Jumat, yaitu bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Diingatkan oleh Allah kepada kaum muslimin dan orang yang beriman agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita, sehingga dengan demikian maka kita akan mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dan berbicara mengenai takwa, memang hadirin dan kaum yang kami muliakan, maka dasar daripada ibadah Ramadan kita adalah perintah kepada kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Untuk apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Saya kira semuanya sudah hafal dengan ayat yang menegaskan hal itu, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk menjalankan puasa sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu. Mengapa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa sesungguhnya ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Mungkin agak menjauh, kita coba tadabburi bersama. Ada 3 ciri orang yang bertakwa yang sesungguhnya berkaitan dengan ibadah Ramadan kita. Kalau kita buka surat Ali Imran ayat 133 dan 134, Allah berfirman dengan mengawali firman-Nya dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
Wasari'u, maka bersegeralah engkau memohon ampunan Allah. Untuk apa? Ayat itu lebih lanjut mengatakan setelah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, maka kita diharapkan agar kemudian kita mendapatkan surganya Allah. Ya, wa jannati 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Agar kemudian kita mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu dibutuhkan? Ialah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dengan khusyuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, melaksanakannya dengan baik, kemudian menunaikannya dengan penuh keimanan dan ikhtisar, ya, sebagaimana hadis Rasulullah. Lalu ayat 134 daripada surat Ali Imran itu mengatakan, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Ada 3 ciri orang yang bertakwa menurut Allah, dan itu harus kita yakini betul dan kita usahakan untuk dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Siapakah orang bertakwa itu menurut Allah? Alladzina yunfiquna was-sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaidha. Itu 1 dan 2. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak. Kapan dia berinfak? Ialah ketika dalam keadaan sempit maupun lapang. Was-sarai wad-dharai. Kemudian yang lain adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan marahnya. Mari kita ingat, yang pertama adalah orang yang berinfak dalam keadaan apapun. Yang kedua adalah orang yang senantiasa mampu menahan marahnya. Lalu yang ketiga, wa'afina 'anil nas, orang yang dapat memaafkan orang lain. Itu 3 ciri orang bertakwa. Jadi ukurannya boleh jadi adalah ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa, maka cerminannya setelah itu ataupun ketika kita sedang berada pada bulan Ramadan, kita dapat menjadikan diri kita dengan 3 hal tersebut. Dan Allah menyatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang 3 kriteria tadi itu, yang dikatakan Allah sebagai muhsin, orang-orang yang baik. Maka apa hubungannya itu dengan bulan Ramadan? Yang pertama adalah infak dalam keadaan lapang maupun sempit. Kadang-kadang dalam keseharian kita itu mau berinfak atau bersedekah, manakala kita merasa sudah ada kelebihan dari apa yang kita miliki, kita berpikir bagaimana kita memberi orang lain. Untuk keluarga saya saja 1 bulan belum tentu cukup. Mungkin begitu. Maka di bulan suci Ramadan, infak itu mari kita laksanakan. Kalaupun tidak setiap hari, maka dalam kesempatan yang ada. Apapun, bagaimanapun bentuknya. Karena ini adalah menjadikan orang-orang yang bertakwa, yang insya Allah akan mendapatkan surganya Allah, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Misalnya, Masjid Baitul Hikmah ini menyelenggarakan iftar jama'i, buka puasa bersama, tetapi yang tidak hadir juga dapat memanfaatkan waktu berbuka itu dengan keluarga di rumah. Mungkin kita tidak bisa setiap hari makan bersama dengan istri, dengan suami atau dengan anak-anak karena kita sibuk kerja.
maka boleh jadi begitu nikmatnya, begitu tinggi berkah buka puasa bersama di bulan Ramadan ketika kita buka bersama dengan istri atau dengan suami dan juga beranak-anak. Tetapi tentu boleh berbuka di masjid secara bersama untuk meningkatkan silaturahmi dan mengetuk hati orang-orang agar berinfak dan bersedekah untuk urusan iftar jamaah ini. Kemudian ada bagaimana mungkin, apa kaitannya dengan kita menahan marah? Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang kita hormati, Rasulullah bersabda bahwa as-shaumu junnah, puasa itu perisai atau ibarat tameng. Tameng untuk apa? Agar kita bersabar. Mari kita coba ketahui, dalami, dan insya Allah kita laksanakan hadis Rasulullah ini. As-shaumu junnah, fa iza kana yaqum saumi ahadikum fala yaqut wala yajhal. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jadi Rasulullah mengingatkan puasa itu adalah perisai. Jika selama seseorang itu tidak berbicara kotor atau berbuat dosa, kita tidak berisai. Berkata kotor, berfaks, berbuat dosa. Alangkah indahnya Ramadan kita jika kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menghindarkan dari kata-kata yang kotor dan berbuat dosa. Lalu mari kita perhatikan, jika ada yang mengajak bertengkar atau menyakiti hati kita, maka hendaklah ia dengan sabar mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini adalah latihan agar kita tidak gampang marah, kita gampang sabar, dan mampu dapat dengan segera memaafkan orang lain. Sungguh mulia. Karena itu maka marilah kita laksanakan ibadah Ramadan kita dengan sepenuh iman, ikhtisar, dan juga dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita. Sebab selain ada kata-kata membatalkan puasa kita yang sudah kita ketahui sesuai fikih, maka ada yang mengurangi pahala puasa kita. Karena itu kita harus berusaha untuk itu. Jangan sampai puasa kita itu bukan puasa yang terbaik, kata Pak Dadan, atau bukan yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Karena kita mencoba untuk tidak mengindahkan atau melaksanakan sabda Rasulullah mengenai hal-hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Dan ini adalah sabda Rasulullah bahwa banyak di antara orang yang berpuasa itu yang diperolah itu hanyalah lapar dan dahaga. Jelas hadisnya mengatakan demikian. Rubba sa'imin la yashibu min syamihi ila aujiwa wal atos. Artinya, betapa banyak orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Betapa banyak. Rasulullah mengingatkan kalau hanya 1-2 itu mungkin, tapi kalau Rasulullah bersabda, betapa banyak orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena itu Ramadan ada yang menyebut sebagai bulan pensucian jiwa, madrasatun nafs, sekolah untuk mengajari jiwa kita untuk semakin baik, dan semakin baik. Dengan demikian, maka insya Allah sesuai dengan harapan Allah, setelah berpuasa Ramadan ini kita akan semakin menjadi orang yang bertakwa. Puasa jasmani kita, puasa rohani atau jiwa kita, lalu muncul dalam keseharian dalam bentuk adab dan perilaku yang didasari oleh akhlakul karimah sebagai suatu misi Rasulullah mengajarkan Islam. Inama bu'istu liutamimal makarimal akhlak. Jadi insya Allah jemaah yang beribadah
di Masjid Baitul Hikmah ini, insya Allah adalah wajah daripada umat Muhammad yang berakhlak mulia dan menunjukkannya dalam adab pergaulan sehari-hari. Tidak hanya dengan sesama jemaah, tetapi juga dengan sanak keluarga yang lain, apalagi dengan tetangga dan juga dengan ahli tauhid. Demikian hadirin yang kami muliakan, para ibu dan anak-anak saudara remaja yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi syahimul ya, benar melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi peringatan bagi diri sendiri dan siapa tahu dapat menjadi catatan bagi para jemaah yang hadir malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.